Kau sungguh baik, Yesus. Namamu Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi ini kami memuji-Mu, kami tinggikan Yesus, kami sembah. Mari kita angkat penyembahan dengan iman kita. Yesus, Kau segalanya.
percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kau hadir tengah kami, Kau ada. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap tinggal dalam rencana-rencana-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami percaya habis kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang mengetahui segala rancangan-rancangan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui masa depan kami. Biarlah saat ini ya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Seperti Maria ya Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami, Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Hingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bertemu kembali di sharing saat teduh. Tema sharing saat teduh pada pagi ini saya akan bawakan berada dalam rencana Tuhan menembus kemustahilan. Untuk ini saya ajak Bapak Ibu Saudara semua kita sama-sama mau membaca dari Ibrani 11 ayat 23-29. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa
anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Haleluya. Dari pembacaan firman Tuhan pagi ini kita belajar tentang iman seorang Musa. Kita semua sudah tahu tentang Musa. Dia adalah seorang tokoh Alkitab yang besar, yang sangat terkenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kehidupan Musa diwarnai oleh mara bahaya sejak ia lahir. Pada saat itu di mana banyak bayi-bayi bangsa Ibrani yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Raja Firaun. Sampai kemudian dia bertumbuh menjadi seorang pangeran Mesir yang terpelajar, dan juga dia menjadi seorang gembala yang penuh dengan kesabaran, yang Tuhan didik dia untuk akhirnya Tuhan pakai dia menjadi seorang nabi yang perkasa di tangan Tuhan. Musa tetap berpegang teguh pada janji Tuhan dalam kehidupannya, dan ia tetap tinggal dalam rencananya Tuhan, yang akhirnya membawa dia dalam setiap langkah hidupnya itu, membawa dia kepada kisah-kisah yang penuh dengan mujizat dan menembus batas kemustahilan. Ya, kita ketahui bersama bagaimana kisah Musa bersama bangsa Israel. Mereka mengalami banyak mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan, karena Musa seorang yang benar-benar percaya kepada janji-janji Tuhan, dan dia mau berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam dunia ini ada dua tipe manusia. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh mau tinggal percaya di dalam rencana Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang tinggal di dalam rencananya sendiri, yang percaya kepada rencananya sendiri. Tentu kita tahu pada akhirnya bahwa orang yang tetap tinggal di dalam rencana Tuhan, yang setia kepada rencana Tuhan, dialah yang memperoleh kemenangan demi kemenangan, yang akan tetap bertahan dalam kehidupannya sampai pada kesudahannya. Tetapi terkadang dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit, yang harus kita tetapkan, yang harus kita putuskan. Demikian pula dengan Musa pada saat dia memimpin bangsa Israel. Pada saat perjanjian lama itu, Musa berada dalam pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi Musa selalu memilih untuk tetap tinggal di dalam rencananya Tuhan. Dan dengan demikian dia berhasil melakukan sesuatu yang dahsyat bersama Tuhan. Pilihan-pilihan apa saja yang Musa harus ambil pada saat hidupnya itu? Yang pertama, pilihan kehidupan atau kematian. Ya, seperti tadi saya sudah bacakan di Ibrani 11 ayat 23, pada saat dia lahir. Tentu saja setiap kita juga kalau diperhadapkan kepada pilihan mau hidup atau mati, pasti kita milihnya kepengen hidup. Demikian juga dengan orang tua Musa. Ya, tapi bagaimana pada saat kita berada dalam posisi orang tua Musa pada saat itu? Satu sisi mereka sangat menyayangi anak mereka dan mereka ingin anak ini tetap hidup. Tapi di pihak lain mereka diperhadapkan kepada perintah Firaun yang pada saat itu memerintahkan supaya semua bayi-bayi Ibrani yang lahir yang laki-laki dibunuh.
Dan akhirnya mereka memilih untuk tetap mempertahankan bayi Musa dengan menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan. Mereka tidak takut karena mereka percaya Tuhan pasti menjaga dan memelihara Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih memilih untuk hidup yang kekal atau hidup yang sementara di dunia ini? Kalau kita memilih hidup yang kekal, kita akan percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, Musa diperhadapkan kepada pilihan identitas. Seperti tadi kita sudah baca di Ibrani 11 ayat 24-26. Musa diperhadapkan kepada pilihan yang sulit. Apakah dia tetap ingin menjadi seorang pangeran di Mesir, atau dia memilih untuk menjadi seperti bangsanya sebagai budak yang hina di Mesir. Pada masa dewasanya Musa akhirnya mengetahui bahwa dia itu sebenarnya seorang Ibrani, bangsa Israel. Dan akhirnya Musa memilih untuk dia menjadi bangsanya sendiri yang setara dengan budak yang hina di Mesir. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita diperhadapkan pada pilihan memilih untuk menjadi terhormat dan populer di dunia ini, tetapi kita hidup di luar Tuhan, atau kita memilih untuk tetap tinggal di dalam Kristus walaupun kita tidak populer. Pilihan yang ketiga yang harus Musa pilih, yaitu untuk bertahan di dalam kesesakan. Musa berada dalam kesesakan ketika ia dikejar oleh Raja Mesir. Bukan hal yang mudah bagi dia untuk tetap bertahan di dalam tekanan-tekanan oleh Raja Mesir. Mungkin kalau kita menghadapi saat-saat seperti Musa pada saat itu, sebagai manusia biasa mungkin kita akan menyerah. Tetapi Musa memilih untuk tetap bertahan. Sekali lagi karena dia percaya kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang ia sembah, Allah yang sungguh-sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Saat-saat ini mungkin kita menghadapi kesesakan, menghadapi pergumulan, menghadapi banyak masalah. Apakah kita memilih untuk bertahan? Atau kita lari dari permasalahan? Yang keempat, pilihan untuk tinggal diam di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan damai sejahtera sejati di tengah badai. Seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama, Musa mengadakan Paskah dengan darah anak domba sebagai simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, kita ketahui pada saat itu Musa memerintahkan bangsa Israel untuk memercikkan darah di tiang-tiang pintu rumah mereka masing-masing, sehingga anak-anak sulung bangsa Israel terlepas dari kutuk dari anak sulung yang meninggal bagi bangsa Mesir pada saat itu. Apakah kita sungguh-sungguh sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita saat-saat ini benar-benar sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus? Kita sudah sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Pilihan yang kelima, pilihan melangkah dalam mujizat. Di dalam jalan buntu, Tuhan membuka jalan. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan kembali kepada pilihan yang sangat sulit. Pada saat itu mereka menghadapi Laut Teberau. Secara kedagingan, secara manusia mereka semua panik. Karena di belakang mereka ada Raja Mesir dan pasukannya yang mengejar dengan pasukan berkuda yang sangat banyak. Tetapi di depan mereka diperhadapkan kepada Laut Teberau yang secara manusia mungkin tidak akan mungkin bisa mereka
lalui laut yang luas yang dalam. Tetapi sekali lagi Musa berseru kepada Tuhan. Musa percaya Tuhan pasti akan melakukan suatu perkara yang besar dan benar-benar terjadi. Pada saat Tuhan perintahkan Musa untuk mengarahkan tongkatnya ke laut Teberau, laut itu terbelah dan Musa bersama seluruh bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, menyeberangi laut itu sampai di seberang, sehingga mereka selamat dari kejaran Raja Mesir dan pasukan-pasukannya. Kita belajar dari Musa, di mana dia berani melangkah dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani mau melangkah dengan iman walaupun kelihatannya mungkin ini sesuatu yang tidak mungkin? Saat kita diperhadapkan kepada jalan yang buntu yang sepertinya tidak mungkin, tetapi pada saat Tuhan perintahkan untuk kita melangkah, apakah kita mau melangkah dengan iman? Jadi kesimpulan dari sharing pada pagi hari ini, apakah kita ingin Tuhan bertindak dalam kehidupan kita? Apakah Bapak, Ibu, Saudara semua menginginkan mujizat terjadi dalam hidup Anda? Jika Bapak, Ibu, Saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, mengalami Tuhan sendiri berkarya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk tinggal di dalam setiap rencana Tuhan dan percaya bahwa rencana-rencana Tuhan, rancangan-rancangan yang Dia berikan dalam hidup kita itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, mujizat demi mujizat pasti akan terjadi. Dan kita semua akan menembus batas kemustahilan. Sesuatu yang cara manusia tidak mungkin, itu selalu mungkin bagi Tuhan. Amin. Sudahkah Anda semua tinggal di dalam rencana Tuhan dan percaya kepada rencananya? Mari Bapak, Ibu, Saudara, ambil keputusan pagi ini untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan tinggal di dalam rencananya. Mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk kita berdoa bersama. Shikaralaba shikaralaba yaralaba yaralaba laba shikaralaba shikaralaba laba shan. Uralaba shikaralaba yaralaba laba 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 shikaralaba yaralaba laba 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 laba. Uralaba shikaralaba yaralaba yaralaba laba 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 laba. Uralaba shikaralaba yaralaba yaralaba laba 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 laba. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami mempunyai iman seperti Musa Tuhan Yesus, yang mau tinggal di dalam setiap rencana-rencana-Mu Tuhan, yang mau percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami selalu ragu-ragu akan Engkau. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Tetapi pagi ini Tuhan Yesus, kami mau mengambil keputusan Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Kami mau hidup di dalam rencana-rencanamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini yang menyaksikan acara saat teduh ini ya Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan. Anak-anak yang bersekolah Tuhan, Kau berikan kepintaran Tuhan, kecerdasan yang 10 kali lipat yang lebih dari orang berilmu lainnya Tuhan. Mereka semua boleh menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan Yesus. Engkau akan mengangkat anak-anak-Mu Tuhan tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mau sertai Tuhan umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kau tutup bungkus setiap kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati juga Tuhan
untuk gembala kami ya Tuhan Yesus, gembala sidang kami, gembala kami GBI Bintaro House of Shalom Tuhan. Kau berkati ya Tuhan setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau sertai selalu Tuhan, dan lindungi jaga mereka Tuhan. Keluarga besar mereka masing-masing Kau sertai juga ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kau berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo dan Wakilnya Maruf Amin ya Tuhan Yesus, dan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan yang ada ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan setiap mereka ya Bapa, untuk mereka memimpin negara ini dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Indonesia Tuhan, memulihkan Indonesia Tuhan dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami sehati Tuhan mau katakan kepada virus COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus, diamlah dan menjadi tenanglah. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengalahkan segala macam sakit penyakit, termasuk COVID-19 telah Kau kalahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau stabilkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membawa bangsa kami Tuhan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan Yesus. Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia Tuhan, kami akan bawa itu ke bangsa-bangsa yang lain Tuhan, untuk kembali ke Yerusalem ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, biar Kau mau berkati Tuhan, Kau buka jalan supaya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau sendiri yang memimpin langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.